Hari ini kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran. Banyak faktor nih ya, yang nanti kalau kita dilihat lagi kayak kemarin di permintaan itu si kurvanya itu bisa bergeser ya. Penawarannya bisa bertambah, penawarannya bisa berkurang ya. Tapi dalam tingkat harga yang sama. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi juga nih ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi pengertiannya, kan penawaran itu atau supply, ya. Kalau kemarin kan permintaan itu demand. Kalau penawaran itu supply, ya. Kalau dari sisi pengertiannya, supply itu kan kuantitas barang dan jasa, ya. Kuantitas barang dan jasa. Jadi jumlahnya ya. Kalau kita bicara kuantitas, berarti jumlah barang. Nah, yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga selama periode tertentu. Nah, jadi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran nih di luar harga atau misalkan kalaupun harganya tetap ada yang mempengaruhi nih. Ya, nah yang ini akan kita pelajari hari ini. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama, nah yang pertama yang mempengaruhi penawaran itu adalah kemajuan teknologi atau perkembangan teknologi. Kenapa ini bisa mempengaruhi si penawaran tadi ya, jumlah barang dan jasa yang tersedia nih ya, barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Kok teknologi ini bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran tersebut. Nah, ternyata ya dengan adanya kemajuan teknologi ya, teknologi ini kayak contohnya sekarang lah ya, ini kan laptop nih, gadget lah ya, semua lah ya, dari mulai handphone lah, mungkin dari kamera lah, apalah, ada terjadi juga yang namanya inovasi-inovasi produk lebih canggih ya, ada update-update terbaru tentang teknologi yang kita gunakan saat ini, termasuk teknologi untuk produksi barang dan jasa. Nah, ternyata kalau dari sisi produsen, kemajuan teknologi ini sangat membantu. Membantu apa? Dari hal biaya produksi. Dengan menggunakan teknologi, ternyata bagi produsen itu mengurangi biaya produksi. Nah, kalau biaya produksinya berkurang, dia si produsen ini bisa memproduksi barang dan jasa lebih banyak. Kenapa? Karena biaya produksinya rendah, ya. Sebelum ditemukan teknologi, biaya produksi itu mungkin bisa lebih tinggi, ya. Karena kita tahu dengan adanya kemajuan teknologi itu semakin efektif dan efisien dan mempersingkat waktu. Mungkin contohnya lah ya, dari sisi kualitas kuantitasnya dari jumlahnya, sebelum adanya mesin-mesin atau teknologi, mungkin produksi hari itu misalkan ya, contoh atau misalkan di sini laptop ini lah ya. Laptop ini mungkin sebelum ada teknologi atau misalkan teknologi sebelum diupdate menjadi lebih berkembang, mungkin satu hari si perusahaan laptop ini hanya bisa memproduksi satu atau dua laptop nih sehari, ya. Tapi setelah ditemukannya teknologi, mesin-mesin dan sebagainya, satu hari yang mungkin tadinya hanya bisa menciptakan merangkai satu atau dua laptop, itu satu hari bisa bertambah jadi 15 sampai bisa 20. Nah, itu sebenarnya membuat efektif dan efisien dari sisi produksi. Biayanya pun rendah, ya. Nah, ini yang menjadi satu yang pertama yang mempengaruhi si yang namanya penawaran atau jumlah barang dan jasa yang tersedia, ya, untuk dijual atau untuk ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Nah, salah satunya teknologi. Jadi sekarang semakin semakin banyak inovasi produk, sebetulnya kalau dari sisi produsen itu semakin baik.
karena mengurangi biaya produksi. Dengan biaya produksi yang rendah, dia diharapkan bisa memproduksi lebih banyak, ya. Nah, itu yang pertama dari peningkatan teknologi, ya. Inovasi produk akibat dari teknologi. Nah, ini nih, ya. Yang pertama, ini akan mendorong yang namanya penawaran. Nah, yang tadi saya bilang, dampak dari eh, teknologi tadi sebetulnya membuat si biaya produksinya itu berkurang atau menurun, sehingga dia bisa eh, memproduksi lebih banyak, ya. Karena kita tahu kalau kita bicara produser itu biasanya, apalagi usaha skala besar, ya, itu memproduksinya bukan 10-20 unit aja, tapi bisa ratusan, bisa ribuan, bisa puluhan ribu. Nah, kalau si produsen itu memproduksi dalam jumlah yang banyak, yang besar, dia harus menghitung biaya produksi dulu nih, ya. Selalu harus dihitung biaya produknya seperti apa, ya. Karena ini kalau seorang produsen biaya produksinya naik atau biaya produksinya turun, itu harus benar-benar diperhatiin. Kok bisa naik bisa turun? Oke, pertama bisa bicara di bahan bakunya. Bahan bakunya kan harganya nggak selalu tetap, ya. Ada bahan baku yang mungkin dia pada saat mau produksi saat itu dia harganya menurun, atau pada saat dia mau produksi ternyata bahan bakunya harganya meningkat. Nah, itu kan jadi salah satu biaya produksi, ya. Di luar ada biaya gaji karyawan, biaya listrik, biaya air, segala macam. Nah, itu salah satunya biaya produksi harus dihitung dengan tepat. Nah, jadi eh, ini juga harus diperhatikan, termasuk si upah pegawainya. Kalau terjadi kenaikan, biasanya kan kalau sesuai dengan aturan ketenagakerjaan, biasanya akan ada penyesuaian tiap tahun, ya, setiap karyawan itu ada penyesuaian upah, gaji dan sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan, ya, berapa banyak karyawannya, dia ternyata di upahnya berapa. Nah, itu harus dihitung tuh semua, ya, karena itu mempengaruhi biaya produksi, ya. Jadi kalau misalkan ternyata yang tadi saya bilang, ya, oh bahan bakunya ternyata lagi murah nih, lagi menurun harganya, ya, sebetulnya itu kan dari biaya produksinya pun sama-sama jadi berkurang kan. Nah, tapi kalau misalkan bahan bakunya itu sendiri eh, harganya meningkat, ya berarti biaya produksi pun tinggi. Artinya kalau biaya produksinya tinggi, nah, produksi barang dan jasa atau jasanya itu semakin sedikit. Jadi barang yang tersedia pun sedikit, ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, karena harus dihitung secara rinci, ya, kalau sebagai produsen, ya. Apalagi yang namanya produsen itu akan memproduksi dalam jumlah yang besar, harus benar-benar harus diperhatikan, ya. Nah, itu yang pertama dari sisi kemajuan teknologi dan dari sisi biaya produksi. Banyak nih biaya produksi ini banyak, nggak cuma biaya bahan baku tadi, ya, bahan baku, tenaga kerja, upah tenaga kerja, tapi di dalamnya mungkin ada eh, listrik, ya, kan perlu tuh listrik, terus ada biaya-biaya lain lah yang harus dikeluarkan. Nah, ini harus dihitung dengan tepat, ya. Nah, itu juga mempengaruhi sih jumlah barang yang tersedia, ya. Nah, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, selain kemajuan teknologi dan biaya produksi, yang ketiga ini eh, adalah berhubungan dengan sarana produksi. Sarana-sarana produksi juga ini penting nih, ya. Di sini ada contoh-contohnya nih, gambar yang termasuk sarana-sarana produksi itu apa sih, ya. Ini tuh sarana yang digunakan untuk mempermudah produksi. Nah, ini contohnya, ya, alat dan mesin peternakan, alat-alat dan peralatan dan mesin. Ini kan untuk mempermudah produksi kan. Tadi berhubungan lagi dengan teknologi yang digunakan, ya. Nah, sebetulnya
di sini juga dengan adanya persediaan sarana produksi ini, kalau misalkan ternyata nih sarana produksinya sedikit, ya produksinya pun kan jadi sedikit, ya. Terus atau misalkan nih tadinya eh, lahan pertanian banyak nih, sawah-sawah nih, tadinya luas, cuman lama kelamaan si lahan pertanian tadi, sawah tadi mungkin kayak sekarang-sekarang kan banyak digunakan untuk dijadiin pabrik di situ kan, dibangun pabrik lah di situ dan sebagainya. Nah, itu ternyata mempengaruhi tuh. Tadinya mungkin produksi beras kita itu apa padi kita berapa 100 ton gitu misalkan ya. Ternyata karena lahannya digunakan atau dijadikan untuk pabrik ya, dibangun pabrik atau mungkin dia dibangun perumahan di situ. Itu kan mengurangi jumlah lahannya tuh. Nah, produksi padinya pun pasti berkurang. Nah, kayak begitu. Jadi sarana produksi juga sama penting. Ya, sarana produksinya berkurang, ya berarti produksinya pun semakin sedikit. Nah, seperti itu, ya. Itu yang ketiga, sarana produksinya tersedia atau tidak, ya. Yang contoh paling gampang yang tadi lah, yang lahan pertanian atau sawah dijadikan jadi pabrik gitu. Jadi ya udah nggak bisa produksi. Produksi padinya pun sedikit. Itu mempengaruhi si eh, kuantitas padi itu sendiri berkurang pasti, ya. Nah, selain kemajuan teknologi, biaya produksi, terus persediaan sarana produksi, ternyata eh, peningkatan jumlah produsen ini juga mempengaruhi, ya. Ya sudah jelas lah ya. Kalau misalkan tadinya satu produsen bisa menghasilkan 1.000 unit barang, ya kalau misalkan ada dua produsen, pasti bisa lebih banyak kan? Ya, ada 3 produsen, ada 4 produsen yang memproduksi barangnya sama, cuma beda merek lah istilahnya gitu kan, tapi produknya sama, sejenis. Ya sudah jelas, semakin bertambah produsen, produksi barang dan jasanya pasti lebih banyak. Itu mempengaruhi penawaran juga tuh, karena barang yang tersedia dan dapat ditawarkan dari produsen ke konsumen kan lebih banyak gitu ya. Jadi eh, kayak nggak cuma dari sisi produsennya, mungkin kayak dari kalau tadi kan contohnya si eh, ini ya sawah ya, ya sama juga kalau sawahnya ternyata bertambah atau buka lahan baru, nggak cuma sawah atau peternakan dan sebagainya, itu kan menambah produsen, menambah jumlah barang yang akan ditawarkan kepada konsumen, bertambah juga tuh, ya. Nah, ini juga sama nih mempengaruhi si jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Nah, gitu nih, ya. Oke, berikutnya selain kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, lalu meningkatnya jumlah produsen. Nah, yang kelima adalah nih, ternyata peristiwa alam juga ini bisa mempengaruhi penawaran. Gunung meletus nih kemarin, beberapa waktu lalu nih, kalau kalian baca beritanya nih, ada nih gunung meletus, ya. Terus ada ini, terjadi apa nih angin puting beliung, kekeringan, ya kekeringan nih. Lalu ini banjir, banjir ya, tsunami, ya, kebakaran hutan. Nah, ini mempengaruhi nih. Kok bisa mempengaruhi? Ya jelas. Ya, jadi sebetulnya kalau kalian kita perhatikan, kan sumber daya alam itu tersedia ya. Sumber daya itu salah satunya sumber daya alam. Kan ada 4 faktor produksi ya. Kalau kalian masih ingat, sumber daya alam, sumber daya manusia, terus modal, yang ketiga itu tenaga kerja. Yang keempat itu entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, sebetulnya alam ini kan bisa
salah satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia kan. Nah, tapi ternyata tidak selalu memberikan keuntungan juga nih alam ini bagi manusia. Contohnya ya ini ya, di beberapa waktu lalu di Gunung Berapi nih ya, terjadi letusan gunung berapi. Nah, si perkebunan di sekitar gunung berapi ini kan kena imbasnya tuh, kena awan panas, kena lavanya, ya nggak bisa panen akhirnya, ya. Terus di sini terjadi puting beliung kemarin di daerah mana nih, ada beritanya kan. Terus kekeringan juga banyak nih, kebakaran hutan yang sebelumnya sering kita dengar nih, kebakaran hutan atau banjir, tsunami nih kemarin nih, ya. Nah itu ternyata nggak selalu alam itu apa ya memberikan keuntungan, ya. Nah ini juga mempengaruhi penawaran. Gimana? Eh, Contoh misalkan banjir nih atau tsunami ya, atau kemarau berkepanjangan nih, kekeringan ya. Nah hasil padi ini udah pasti nih kalau kekeringan, ya padi nggak bisa panen, mati semua, kering, nggak ada air, ya. Kalau misalkan sawah nih kekeringan ya udah, nggak bisa panen, nggak bisa nanam padi, ya. Jadi otomatis kejadian-kejadian seperti ini ya akan mengurangi si penawaran, ya. Ya tadi di Gunung Berapi ini yang kena banjir, ya. Kayak kemarin banjir di daerah mana tuh saya lihat beritanya saya lupa. Peternakan babi itu kerendam semua. Babinya sampai berenang-berenang. Ya itu, nggak cuma babinya berenang, babinya banyak yang mati. Nah itu kan mengurangi tuh. Ya walaupun mungkin kan nggak semua mengkonsumsi dari bahan babi kan. Nah tapi itu salah satu contohnya. Ada sapi yang kemarin saya ceritakan di Australia sapi. Nah itu mengurangi si eh, jumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan dari produsen kepada konsumen. Nah, ini mempengaruhi sekali, ya. Longsor, kemarin terjadi bencana longsor, ya. Tapi kan sebetulnya ada juga yang bilang bahwa bencana ini mungkin salah manusia juga, ya mungkin saja kayak terjadi longsor, yaitu karena pohon-pohon ditebang tuh, ya. Bukan cuma terjadi kebakaran hutan, tapi pohon ditebang, ya. Walaupun kan kita butuh juga tuh pohon itu kan untuk bahan baku kertas, bahan baku bangunan dan sebagainya. Nah, mungkin seperti itu terjadi eksploitasi alam lah istilahnya. Ya. Nah, ini juga mempengaruhi ya bencana alam atau peristiwa-peristiwa alam. Lalu berikutnya, nah, selain kemajuan teknologi, biaya produksi tadi, persediaan sarana produksi, terus peningkatan jumlah produsen, peristiwa alam yang terjadi. Yang keenam itu yang mempengaruhi penawaran itu ekspektasi atau harapan dari produsen itu sendiri. Ekspektasi atau harapan dari produsen itu sendiri. Harapan kayak gimana sih? Ya. Jadi biasanya eh, yang namanya produsen itu kan punya punya harapan lah ya. Artinya barang yang diproduksi itu harus laku atau barang yang produksi itu harus bisa menjawab kebutuhan konsumen supaya produksinya itu barang-barang yang diproduksi itu bisa dibeli, ya. Seperti kalian kan kemarin diajarin di business studies seperti itu kan. Jadi ekspektasi kita kalau kita produksi barang atau jasa itu bisa dibeli dan banyak orang beli dan akan terus beli supaya kita dapat keuntungan terus-menerus. Nah, tapi kan ada istilahnya kan. Kadang ekspektasi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Ya betul. Ya, makanya jangan terlalu berharap, istilah itu jangan terlalu berharap kepada eh, kondisi zaman, berharap sama hal-hal yang mungkin kita tidak tahu ke depannya gimana. Nah, itu sama nih produsen juga. Tapi si yang namanya prediksi itu kan bisa tuh, ternyata bisa diprediksi kemarin kita bicarakan. Artinya bukan diprediksi asal asal nebak ya, tapi benar-benar dilakukan perhitungan dengan baik. Makanya balik lagi tuh, saat mau produksi, si produsen ini akan membuat planningnya, rencana A,
Misalkan seperti ini. Kalau misalkan terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kalau terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, terkadang ya memang ekspektasi yang berlebihan itu tidak baik. Sama seperti sisi produsennya ini, ya. Mungkin akan berpikir, contoh sebelum terjadi COVID-19, semua usaha pasti punya pemikiran yang positif, tidak memprediksi ini terjadi. Ya, selalu berekspektasi pastilah yang namanya produsen, nggak cuma produsen sih sebenarnya ya, kita juga pasti tiap hari, apalagi tiap masuk tahun, pasti ada yang namanya ekspektasi tahun ini harus seperti apa, tahun ini harus lebih baik. Iya, itu ekspektasi kita. Nah, tapi kan ada hal-hal di luar kendali kita yang nggak bisa kita kendalikan. Ya, ada resiko-risiko yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, karena itu namanya kita manusia, kita terbatas. Termasuk si produsen juga. Kita nggak bisa memprediksi ke depan bakal terjadi seperti apa. Nah, ini bisa jadi salah satunya. Ya, contohnya ya ini di masa-masa COVID ini ya banyak ekspektasi-ekspektasi dari si produsen yang tidak sesuai harapan. Nah, tapi ya mau diapain lagi kan? Istilahnya itu roda ekonomi harus terus berputar. Si produsen harus tetap produksi. Walaupun pada akhirnya mungkin jumlah produksinya lebih sedikit ya karena harus terjadi apalagi di kota besar ada sudah terjadi PSBB yang sangat ketat gitu, karyawan cuma boleh masuk 50 orang, terus banyak yang di PHK nggak bekerja, akhirnya yang tadinya bisa produksi banyak mungkin sekarang hanya produksinya 30 sampai 50% saja. Nah, itu juga kan mempengaruhi jumlah barang yang tersedia dan siap ditawarkan kepada konsumen. Tadinya bisa produksi 100 buah selama 1 hari, karena karyawannya banyak di PHK, tadi biaya produksinya mahal akibat COVID ini, akhirnya sehari mungkin cuma bisa produksi 20, 30. Nah, seperti itu. Jadi jumlahnya, kuantitasnya pun berkurang. Nah, gitu. Ya, jadi ini ada juga termasuk ekspektasi dari atau harapan dari produsennya. Tapi nggak masalah kalau kita bicara ekspektasi atau harapan, ya harus terus-terus berharap. Yang namanya orang manusia hidup itu harus punya harapan, harus punya eh, hal yang diyakini bahwa hidup tuh semakin besok tuh lebih baik dari hari ini. Ya, jangan menyerah makanya. Terus coba pasti ada jalan keluar. Gitu. Kalau misalkan sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya sudah, bersyukur saja. Tapi terus dijalani hidupnya. Jangan jangan menyerah, putus asa. Kalau putus asa gitu ya susah. Kalau jadi produsen, aduh, udahlah tutup aja, tokonya tutup semua. Kasihan lah karyawan-karyawannya. Ya, kasihan juga kita. Usahanya udah dirintis capek-capek, harus berakhir begitu saja. Nah, makanya harus ada daya juang. Oke, itu ekspektasi atau harapan produsen. Lalu berikutnya ini juga yang mempengaruhi si penawaran itu harga barang dan jasa lain. Di sini saya kasih contoh karena kita belajar online, sekolah online, ya. Mungkin juga ada yang orang kerja work from home, semua dilakukan di sekolah, makanya kita butuh nih contoh. Waktu awal-awal eh, COVID-19 di bulan Maret tahun lalu, ya. Tadinya mungkin pengguna WiFi atau pengguna internet ini tidak banyak, atau mungkin jumlahnya pun mungkin tidak banyak. Tapi karena situasi tadi, ada peristiwa alam, ada hal-hal fenomena-fenomena yang di luar dugaan, akhirnya si penawaran akan internet meningkat. Ya, perusahaan-perusahaan internet banyak menerima pesanan. Ya, nah itu salah satunya tuh. Nah, nggak cuma internet ternyata. Contoh nih, waktu kita belajar online. Nah, nggak cuma butuh laptop kita, nggak mungkin nggak cuma butuh PC kita, nggak cuma butuh komputer. Kalau yang pakai PC butuh yang namanya kamera. Ya, sekolah online kan harus buka kamera, harus kelihatan mukanya tetap kelihatan. Kita beli
webcam, ya. Nah, ini jadi permintaan akan webcam, ya, penawaran akan webcam, si produsen akan memproduksi lebih banyak karena dia melihat bahwa sekarang lagi dibutuhkan, ya. Contohnya lagi udah gitu, udah ada PC, butuh webcam buat sekolah online. Setelah itu kita butuh monitornya dong. Nah, monitornya juga nih. Ya masa kali ada PC tapi nggak ada monitornya kan? Nggak ada layarnya. Ya, udah ada internet, udah ada webcam, udah ada PC, udah ada layar. Nah, itu bertambah tuh pasti si penawaran akan si layar ini, monitor. Tambah lagi earphone-nya, mikrofonnya lah, ya. Itu pasti bertambah penawaran akan barang-barang yang berhubungan dengan kayak tadi dengan misalkan sekolah online gitu atau work from home. Nah, ini termasuk mungkin printer ya bertambah nih. Ya, tadinya biasa kerja di kantor pakai printer kantor, sekarang harus kerja di rumah, harus tetap ngeprint. Kondisi COVID takut misalkan keluar. Akhirnya mau nggak mau kan beli printer. Nah, jadi si penawaran akan printer bertambah ya. Nah, seperti itu. Speaker nih. Kalau memang diperlukan speaker juga itu akan bertambah. Nah, itu eh, faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang dan jasa lain. Ya, ini sangat mempengaruhi nih. Ini contohnya yang terjadi saat ini ya. Nah, seperti ini. Oke, habis. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan kalau ada yang mau